lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, meskipun anak-anak belajar dari rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap belajar firman Tuhan. Sebelum kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami, memberikan kesehatan untuk kami, kekuatan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun kami di rumah Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan.
Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan akan merenungkan dari sebagian firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang memberkati kami, menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan kami boleh fokus hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini Tuhan doa kami landaskan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita di pagi hari ini yaitu disiplin diri itu perlu. Seperti apa yang seseorang pikirkan, itulah yang akan terjadi. Jika kita mengaspirasikan hidup yang sukses hingga akhir Tuhan panggil, kita perlu menjadikan itu aspirasi atau impian. Impian ini akan mengarahkan kita berpikir, apa yang harus saya lakukan? Karakter apa yang harus saya kembangkan? Pokok-pokok doa apa yang harus saya doakan? Dan disiplin-disiplin apa yang harus saya bangun? Nah, di sini Paulus sangat sadar akan keinginannya untuk finish well. Seperti terungkap dalam banyak tulisannya. Salah satunya dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, yaitu, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus menuliskan pada usia sekitar 50 tahun, ketika sudah melayani Tuhan selama kurun waktu 20 tahunan. Dia menyadari pentingnya disiplin, agar hidupnya sendiri berhasil di mata Tuhan. Hasil riset Dr. Robert Clinton, seorang profesor kepemimpinan senior, menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang menjadikan tokoh-tokoh pemimpin dalam Alkitab adalah disiplin. Kita bisa membayangkan orang yang tidak disiplin agar berperilaku malas, banyak menyia-nyiakan waktu, mencari kesenangan yang tidak bermanfaat. Nah, orang demikian mudah jatuh dalam dosa. Seorang yang mencapai suatu prestasi seperti seorang pemimpin tanpa disiplin, nah kinerjanya akan merosot. Perilaku tidak disiplin akan membentuk karakternya. Nah, karena itu sudah jelas ketidakdisiplinan pribadi adalah jalannya pasti menuju kegagalan. Nah, apa disiplin itu? Bagi Paulus, disiplin adalah membuat tubuhnya melakukan apa yang harus dia lakukan, bukan apa yang dia ingin lakukan. Nah, tubuh manusia sudah tercemar dari dosa, sehingga keinginannya menjadi kesenangan yang sia-sia. Nah, satu kunci untuk finish well adalah menyelesaikan tugas demi tugas yang diembankan dengan berkualitas. Dengan disiplin tinggi, seseorang dapat menjaga konsistensi kinerjanya dari satu proyek ke proyek berikutnya, dari satu gol ke gol berikutnya, hingga selesai. Disiplin memerlukan kebiasaan. Tanpa kesadaran, maka orang akan dikuasai apa yang tidak disadari. Di sini kedagingan gampang bermain. Dengan kesadaran, kita mempertimbangkan apa yang kita lakukan. Dari situlah perubahan-perubahan yang baik dimulai. Dengan disiplin, kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang sehat, sesuai dengan visi finishing well. Nah, kita perlu membangun disiplin dalam area-area yang penting, seperti beribadah pribadi atau saat teduh, beribadah bersama, belajar firman Tuhan, mengerjakan tugas-tugas sekolah di rumah, atau mungkin terlibat dalam pelayanan di gereja, atau di rumah misalnya, ataupun di masyarakat.
Nah, perilaku disiplin memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencapai tujuan demi tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, dengan kesadaran, orang akan melakukan disiplin dengan sukacita. Disiplin bisa diumpamakan otot. Untuk tidak merosot, apalagi berkembang, otot perlu dilatih. Demikian juga kita perlu melatih disiplin rohani, yang bahkan lebih utama. Latihan disiplin adalah untuk membangun pengendalian diri, karakter, keteraturan, dan efisiensi. Dalam latihan kita mengerahkan tenaga lebih dari normal. Tapi kemudian diselingi dengan istirahat. Latihan bisa berupa pengingkaran diri. Coba puasa secara teratur. Tuhan adalah coach atau pelatih kita. Dia tahu porsi yang sesuai untuk kita masing-masing. Kadang Tuhan juga memberikan beban yang berat dan kita perlu patuh. Dan pada waktu berikutnya kita diberi kelegaan. Nah, prinsip Alkitab, kita mulai disiplin dalam hal yang kecil. Misalnya, datang ke ibadah, datang ke sekolah, tidak terlambat. Kalau janji dengan hal-hal kecil seperti akan mengirimkan sesuatu, pastikan itu terjadi. Kalau dalam segi belajar, prioritaskan tugas-tugas yang sulit. Dalam manajemen waktu, kita mengutamakan hal-hal yang penting dan urgent duluan untuk kita laksanakan yang lebih dahulu. Seringkali kita memilih hal-hal yang gampang dulu dan akhirnya kehabisan waktu dan energi untuk yang penting. Kita harus sedia menerima koreksi dari orang lain. Disiplin tidak seharusnya membuat kita menjadi orang yang kaku dan merasa benar sendiri. Tidak. Tetapi Tuhan memakai orang lain membentuk kita. Dengan doa dan pergumulan kita, kita menerima tanggung jawab baru. Dan Tuhan akan bisa menuntaskan semua tanggung jawab. Dan mungkin dan niscaya kita bisa menuntaskan semua tanggung jawab kita atau misi-misi yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau di pagi hari ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan dari sebagian sabdamu, kiranya Tuhan kami boleh dimengertikan, dan kiranya Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Ubah cara berpikir kami, ubah diri kami Tuhan, sehingga Tuhan melalui firman ini kami boleh dibentuk menjadi anak-anak yang lebih disiplin. Kami boleh pandai dalam memanage waktu kami menjelang waktu Tuhan yang mendekat, sehingga Tuhan di lain kesempatan kami boleh disiplin waktu untuk mengerjakan tugas kami, terlebih kami Tuhan, anak-anak yang sudah duduk di bangku kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi masa depan kami, kiranya Tuhan memberikan keberhasilan untuk kami. Apapun cita-cita kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Jika sebentar Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, belajar kami Tuhan, meskipun dari rumah, tetapi Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini hanya di tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.